Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki yang halal dan barokah, disertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa ditonton sampai habis. Kemudian untuk teman-teman yang baru jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu kapan saya upload video terbaru. Terima kasih. Untuk teman-teman yang berkenan silakan bagikan video saya di kolom komunitasnya. Insya Allah nanti akan saya bagikan lagi di kolom komunitas saya. Nah teman-teman, mungkin untuk yang sedang sakit di kali ini saya doakan semoga teman-teman lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali dengan sehat dan semangat tentunya ya. Nah di video kali ini saya akan bersih-bersih di area dapur ya teman-teman. Seperti biasa saya lebih sering membuat konten itu di area dapur ini, karena untuk untuk di area yang lain saya kadang sering lupa untuk merekam gitu ya teman-teman. Ketika saya beres-beres di dapur baru inget. Mungkin karena memang saya lebih sering konten di dapur itu biasanya untuk video di TikTok ataupun di Instagram gitu ya teman-teman. Jadi area dapur ini lebih sering saya beraktivitas gitu ya. Kalaupun di ruang depan ataupun di teras biasanya setiap pagi itu dibersihkan sama Pak suami. Jadi kami itu bekerja sama gitu ya teman-teman. Alhamdulillah Pak suami bersemangat untuk membantu meringankan pekerjaan saya di rumah. Nah, gimana dengan Pak suaminya teman-teman di rumah? Semoga semoga saling membantu gitu ya. Karena pekerjaan rumah tangga itu bukan hanya untuk kaum perempuan ya teman-teman. Jadi itu bekerja sama dengan suami gitu ya. Jadi kalau bekerja sama otomatis pekerjaannya pun akan cepat selesai gitu ya. Dan kali ini teman-teman, saya itu kan biasanya ngonten itu di dapur gitu ya. Seperti yang sudah saya bilang, membuat jajamuan ataupun makanan gitu ya yang biasa saya konsumsi. Ada teman-teman yang bertanya gitu, katanya Mam Laili emang makannya setiap hari tuh seperti itu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu ataupun belum tahu, saya di sini alhamdulillah sudah sekitar 2 tahun lebih menjalankan belajar gitu ya, belajar merubah pola makan ataupun belajar mengganti isi piring. Biasanya saya sebutnya begitu ya. Jadi mengganti isi piring gitu teman-teman. Tanpa terasa ternyata sudah mencapai 2 tahunan lebih gitu ya. Awalnya sih sebenarnya coba-coba gitu ya tapi akhirnya keterusan gitu ya teman-teman. Lebih utamanya saya tuh mencari sehat gitu ya. Intinya saya pengen hidup saya tuh lebih sehat. Jadi pelan-pelan saya merubah gitu teman-teman. Untuk konsumsi nasi, saya udah jarang sekali konsumsi nasi putih, tapi saya tetap mengkonsumsi itu. Sesekali masih saya makan nasi putih, tapi saya lebih sering mengkonsumsi nasi merah. Selain itu karbonnya bisa saya ganti dengan kentang, jagung, dan ada juga jali-jali gitu ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang tahu kacang jali-jali ataupun barley gitu ya. Kalau di Indonesia tuh dibilangnya jali-jali itu teman-teman, tapi nama latinnya barley atau apa gitu ya teman-teman. Nah itu kacangnya tuh kayak kacang mede, cuman lebih kecil gitu ya, mirip-mirip dengan kacang hijau gitu, tapi ini tuh warnanya putih itu teman-teman. Nah kembali lagi ke video ya teman-teman. Jadi kali ini saya juga membersihkan ini tuh namanya apa ya, saya lupa, tapi ini tuh untuk menyedot uap gitu ya teman-teman. Jadi saya ini kan punya alergi debu gitu ya teman-teman, alergi debu, uap dan sejenisnya gitu. Biasanya saya lebih cepat engap gitu ya, bukan sesak nafas tapi ya nggak enak aja gitu ya teman-teman. Makanya saya membeli alat ini. Waktu saya pertama beli itu harganya sekitar 1 jutaan gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah menemani saya 2 tahunan gitu teman-teman. Alhamdulillah sekali. Meskipun sebenarnya nggak begitu membuang uap ataupun bau gitu ya,
Tapi ini tuh menyedot uap supaya tidak terhirup oleh saya gitu ketika memasak. Nah, lanjut lagi di sini, saya setelah membersihkan si alat penyedot uap itu, saya pindah nih sambil nyuci baju, saya isi gitu di si mesin cucinya. Kemudian juga saya sambil cuci piring nih teman-teman. Jangan galvok dengan rak yang ada di tengah-tengah itu ya. Sebenarnya itu harusnya di pinggir gitu ya teman-teman. Cuman tadi sudah saya pakai untuk menyimpan handphone. Jadi untuk menyimpan tripod gitu, saya simpannya dipakai itu gitu ya teman-teman. Dan itu tuh ada rodanya, jadi bisa saya geser-geser dengan mudah gitu ya. Multifungsi gitulah ya teman-teman. Di bawahnya itu ada sabun-sabun, kemudian di atasnya itu keranjang untuk cucian gitu. Karena sedang kosong, cuciannya sudah dimasukkan ke mesin cuci gitu. Jadi kan kosong gitu. Saya pakai untuk menyimpan tripod. Nah teman-teman, untuk teman-teman di rumah gimana nih? Kalau saya mencuci piring itu 1 hari sekali, karena saya punya alergi dengan sabun gitu ya teman-teman. Makanya cuci piringnya tuh agak harus ditumpuk dulu gitu ya. Saya tunggu dulu sampai banyak. Biasanya saya mengerjakannya itu sore atau malam gitu teman-teman. Karena saya punya alergi, jadi nggak bisa sering-sering cuci piring itu kan kita pegang sabun gitu ya. Nah itu saya nggak bisa sering-sering tuh pegang sabun cuci piring. Makanya jadi 1 hari sekali. Saya mesti sabar meskipun cucian piring sudah banyak. Ya ditahan-tahan gitu ya. biar nggak terlalu sering cuci piringnya. Soalnya tangan saya bisa langsung gatel dan mengeras gitu teman-teman. Ada yang sama nih dengan teman-teman. Seperti saya alergi dengan sabun cuci. Memang agak menyiksa ya sebenarnya, karena cucian piring itu kan kadang banyak, tapi saya nggak bisa mencuci piring dengan sering-sering gitu ya teman-teman. Ya alhasil saya harus sabar meskipun melihat cucian piring saya banyak gitu ya. Nah di sini saya lanjut menyapu untuk pintu pintu belakang. Jadi di area belakang ini masih ada tanah sisa, tapi bukan punya saya semua gitu ya teman-teman. Jadi punya saya itu cuma sedikit, sisanya itu punya tetangga saya di belakang gitu ya teman-teman. Makanya saya jarang sekali buka pintu yang belakang ini, kecuali biasanya untuk menyapu aja gitu ya teman-teman. Saya jarang beraktivitas di belakang. Nah setelah selesai beres-beres di dapur, semuanya sudah rapi, saya sambil nyuci. Ini saya sambil buka paket juga. Jadi saya habis jajan nih teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya, Mam Laili, kalau makanan sehat itu kan biasanya mahal-mahal gitu ya teman-teman. Memang identik kalau makanan yang sehat itu lebih mahal dari makanan yang biasanya kita konsumsi sehari-hari banyak gitu ya di pasaran. Kalau yang begini-begini itu biasanya lebih mahal. Cuman ya saya pun belinya jarang gitu ya teman-teman. Kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali, gimana ada rezekinya baru saya beli. Kalau belum ada uangnya ya saya nggak beli ya teman-teman, nggak memaksakan, karena pola makan sehat itu sayur itu kan makanan sehat, jadi banyak gitu ya yang murah-murah gitu teman-teman. Nah ini tuh paketan yang saya beli, bisa teman-teman lihat ada granola, ada 2 rasa. Kemudian juga ini saya membeli kayu secang untuk jejamuan. Kemudian setelah itu saya juga beli bunga telang gitu ya untuk membuat teh. Ada lemon kering. Untuk kayu secangnya saya beli 2 teman-teman. Ini tuh bisa untuk dipakai mandi gitu ya teman-teman. Kayu secang ini bisa untuk mengatasi gatal gitu kalau nggak salah gitu ya teman-teman. Nah ini saya beli juga akar alang-alang untuk panas dalam biasanya ya. Itu bagus direbus gitu. Dan ini ada ketumbar. Semua ini buat jejamuan ya teman-teman. Nah mungkin sekian dulu video dari saya kali ini ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menemani saya. Jangan kapok, jangan bosan-bosan untuk mendukung terus channel saya, ditonton sampai habis. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton sampai habis. Terima kasih banyak, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekian dulu, wassalamualaikum.